Hai, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di Rise and Shine. Di episode Rise and Talk kali ini aku akan sharing tentang sesuatu yang mudah-mudahan bisa membawa arti dan manfaat untuk kita semuanya. Anyway, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik, tetap keep on fighting. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah memasuki di tahun ketiga di mana bumi dijungkir balikan dengan virus yang namanya COVID-19. But thanks God, sampai di tahun ini kita semua masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas. Bahkan kalian masih bisa cek YouTube hari ini dan maybe kalian gak sengaja nemu Rise and Shine. Oke, jangan lupa subscribe ya. Yap, 3 tahun sudah beberapa negara di sejumlah negara Eropa juga sudah mulai melonggarkan kewajiban untuk pakai masker. Sudah bisa melewati masa-masa kritis mereka seperti Swedia, Jerman, Inggris, Singapura juga aku dengar udah mulai buka masker. Indonesia kapan ya? Amin, kita doain aja segera menyusul untuk bisa buka masker lah paling nggak. Karena capek juga ya, ngap kalau pakai terus. Oke, anyway. Dan aku merenungkan beberapa hari ini, ternyata ada satu penyakit. Sebenarnya ada banyak sih, tapi aku mau bold satu penyakit ini yang mengikuti semenjak pandemi ini berjalan, yang sebenarnya jauh lebih parah daripada COVID-19, yang penanganannya tidak bisa dengan vaksin, no, nggak bisa dengan sekedar pakai masker, minum vitamin sebanyak-banyaknya, isolasi malah jadi bikin gila. Kira-kira apa teman-teman? Penyakit ini sebenarnya jauh lebih gampang diidentifikasi. Namanya adalah kanker kantong kering alias gak punya duit. Itu. Semenjak pandemi kita sudah memasuki di tahun yang ketiga. Name it. Berapa hal, fakta, kenyataan yang kita hadapi. PHK besar-besaran. Bikin orang yang rumah tangganya tadinya adem ayem, akhirnya jadi sering banyak cekcok. Ya gimana? Mau beli beras susah, bayar uang sekolah. Terus yang berikutnya, sakit. Sejak pandemi ini berjalan, sebenarnya nggak hanya COVID-19 aja orang sakit. Orang sakit banyak banget macam-macamnya. Mulai dari panuan kali, sampai TBC, sampai jantung. Ngantri di BPJS, dari pagi, sore baru dapat ketemu dokter. Udah kecapean. Kadang bisa ketemu dengan dokter yang jutek, bisa dengan whatever, macam-macam. Bikin kita jadi bete. Apalagi banyak orang yang mentok dan akhirnya melakukan hal-hal yang mereka tahu sangat berisiko tinggi. Ngutang teman, ngutang mertua, ngutang orang tua, sampai akhirnya mereka udah nggak bisa lagi minjemin. Akhirnya pinjaman online,
Habis itu jual barang, gadai. Habis semuanya aset, jual murah. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu, pada saat awal pandemi, kita ngelihat betapa properti itu dijual murah meriah. Kayak kacang goreng. Tapi bukan harga kacang goreng istilahnya buat gue. Seperti kacang goreng karena harganya jatuh banget. Bahkan bisa 50%. Lebih bahkan. Lebih parah. Kenyataan-kenyataan itu yang akhirnya membuat orang benar-benar ada di posisi yang minus. Apalagi itu juga pernah aku alami ya. Karena suamiku adalah karyawan swasta dan dia adalah seorang entertainer. Bagaimana kita ini semua orang panggung, orang yang biasa kerja di event, pandemi, no job at all. Banyak orang jadi breakdown, banyak orang jadi lemah, banyak orang jadi gila karena satu penyakit ini, kanker. Bersyukurlah kalian yang mungkin suaminya atau istrinya atau anak-anak kalian adalah pegawai negeri, karena mereka nggak ngalamin, mereka tetap dapat gaji full. Untuk yang swasta, aduh, masih bisa kerja aja, puji Tuhan, gaji setengah. Bahkan sampai hari ini mungkin banyak perusahaan yang belum bisa kasih karyawan mereka dengan gaji yang kanker, menyerang semua lapisan masyarakat. Bahkan pengusaha yang besar pun kanker, mereka nggak bisa gaji karyawan mereka, sehingga banyak yang terpaksa harus diberhentiin. Masker udah nggak bisa lagi. Masker yang ada tulisan di sini, gak punya duit. Padahal setiap hari manusia butuh makan 3 kali sehari. Mereka butuh vitamin, mereka butuh bisa sekolah, mereka butuh bisa bersosialisasi. Dan untuk jiwa mereka butuh happy, mereka butuh jalan-jalan, mereka butuh refreshing. Boro-boro buat makan aja susah. Kantong kering benar-benar merusak, memporak-porandakan hajat hidup orang banyak. Lebih parah dari COVID-19. Gue lagi tidak mendiskreditkan COVID-19, itu pun parah. Karena for the worst thing bisa meninggal dunia. Tapi kantong kering, orangnya gak meninggal, hidup setengah, mati setengah. Jadi kayak kentang nanggung, ada di antara dua dunia yang mengkacau balaukan. Orang udah sampai lupa gimana cara berdoa, orang udah lupa gimana caranya mikir yang benar. Akhirnya muncul generasi-generasi yang lahir dari orang tua yang stres. Bahkan anak-anak yang mereka tumbuh golden age mereka di masa pandemi beberapa tahun terakhir ini ikutan stres, gangguan jiwa karena kantong kering. Sambil melihat sebuah kenyataan, para koruptor dibebaskan, para koruptor dapat pengurangan masa tahanan. Kita diperlihatkan oleh banyaknya hal yang semakin menyayat ketidakadilan. Bikin hati kering, bikin jiwa ini juga kering, semangat juga kering. Lu kebayang gak sih kalau dunia ini kering semua? Ada 4 kata
kata 4 huruf MATI, mati karena kanker. Aku tahu ini gak mudah buat semuanya, gak mudah buat aku, gak mudah buat kalian, gak mudah buat pemerintah kita, atau buat siapapun di luar sana yang mengambil keuntungan dari kenyataan ini. Wow, selamat berbahagia. Tapi itu pun gak akan lama. Kayak setiap manusia pasti punya their own problems yang butuh jalan keluar. So kalau aku boleh kasih satu kalimat buat kita semua yang ini juga aku dapatkan dari beberapa hari aku merenung adalah nggak ada lainnya untuk bisa mengobati kanker ini. That's your heart, our heart, hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Gue lagi nggak bilang untuk lo mengetawain masalah lo. Well, that's good anyway. Kita bisa ngetawain masalah kita. Karena hari-hari ini banyak orang udah sulit ketawa. Yang ada air mata pun juga udah kering. Tapi mencoba untuk release. Untuk tetap berpengharapan. Men-switch hati, pikiran. Jadi lebih gembira. Karena waktu lo gembira, waktu lo happy, waktu lo mulai acceptance, yes, ini adalah sebuah masa yang sukar, yes, gue lagi udah gak tahan, yes, Lord, gue nyerah, gue udah gak tahu lagi harus gimana. Di situ Tuhan mulai bekerja. Lo gak usah pikirin gimana caranya ya, ini semua barang udah habis, utang udah kagak kebayar, yang ada juga malu. Gak usah dipikirin. Tugas lo cuma satu, switch your heart untuk surrender. Lord, I surrender. Hati yang gembira adalah obat. Rise and talk. God bless you. Bye-bye.